langkah pertama kita siapkan 2 buah jagung manis. Nah, pastikan gunakan jagung manis, jagung yang masih bagus kualitasnya. Nah, ini saya gunakan 2 biji ukuran besar. Lalu langkah berikutnya, jagungnya ini kita sisit-sisit hingga benar-benar bersih si bonggol jagungnya. Gunakan jagung manis yang kualitas bagus, sob. Nah, kalau sudah, langkah berikutnya siapkan 3 buah wortel ukuran sedang. Kemudian kita parut. Nah, ini gunakan wortel ukuran sedang. Kalau beli per bijinya paling sekitar 1500. Nah, ini kita parut sebesar ini. Nah, kalau sudah, langkah berikutnya siapkan 3 batang daun bawang ukuran besar yang sudah diiris-iris. Nah, setelah itu siapkan 3 siung bawang putih, lalu kita haluskan. Kemudian siapkan wajan, lalu masukkan 3 gelas air, kurang lebih 550 sampai 600 ml. Lalu masukkan bawang putih yang sudah kita haluskan tadi. Kemudian masukkan wortel yang sudah kita parut. Nah, setelah itu masukkan jagung manis 2 batang tadi yang sudah kita sisit-sisit. Nah, setelah itu masukkan daun bawang yang sudah kita iris-iris tadi. Setelah itu kita aduk-aduk. Kemudian tambah 2 sendok makan minyak sayur, minyak goreng. Setelah itu tambah 1 sendok full penyedap rasa, 1 sendok teh, lalu setengah sendok teh micin, kemudian 2 sendok teh full garam, tambah 1/3 sendok teh lada bubuk, lalu yang terakhir tambah 2 sendok teh gula pasir. Nah, setelah itu kita aduk-aduk hingga tercampur rata. Kemudian kita diamkan hingga mendidih. Nah, kalau sudah mendidih, kita masukkan 1/4 tepung terigu atau 250 gram tepung terigu. Kemudian kita kecilkan apinya, lalu sambil terus diaduk-aduk. Ini kita kecilkan apinya, kita gunakan kompor api kecil sambil terus diaduk-aduk hingga adonannya mengental, sob. Nah, kalau sudah seperti ini, langkah berikutnya kemudian kita matikan kompor. Setelah itu masukkan 1 butir telur, lalu kita aduk-aduk hingga tercampur merata. Nah, kalau sudah tercampur merata, masukkan 1/4 tepung tapioka atau 250 gram tepung tapioka. Nah, ini selagi masih panas, masukkan. Langsung kita aduk-aduk hingga tercampur merata. Ini kita aduk-aduk terus. Nah, kalau sudah agak dingin, nah kita ulenin saja menggunakan tangan biar lebih gampang tercampurnya. Ini kita uleni terus hingga tercampur merata, sob. Nah, kalau sudah seperti ini, langkah berikutnya kita cetak. Nah, ini kita ambil kurang lebih sebanyak 1 sendok makan, lalu kita pelintir-pelintir atau kita pilin-pilin memanjang. Setelah itu kita ambil tusukan sate atau tusukan cilok. Kita pilin-pilin memanjang seperti ini biar jadinya bagus. Nah, ini dia, sob, hasilnya jadi seperti ini. Jadinya cantik, menarik. Nah, kalau untuk hasil lebih maksimal biar lebih cepat, kalian bisa oleskan tepung tapioka kering di tangan biar caranya biar lebih cepat, sob, biar lebih gampang.
Nah, ini kita bentuk hingga adonannya habis. Nah, ini total adonan yang sudah kita buat tadi menjadi sebanyak 72 tusuk sob. Ini satu papannya 30 biji. Ini totalnya semua menjadi 72 tusuk. Nah, kalau sudah seperti ini, langkah berikutnya ini kita rebus. Nah, ini kita rebus menggunakan air yang mendidih, lalu kita cemplungkan. Kita rebus hingga cukup pada mengapung, nggak perlu lama-lama. Nah, kalau sudah mengapung seperti ini, kita angkat dan kita tiriskan. Dan ini hasil rebusannya, jadi kelihatan cantik menarik. Dari satu adonan bisa jadi 72 tusuk dengan ukuran yang lumayan besar, sebesar ini. Nah, kalau sudah, kemudian ini kita goreng. Nah, untuk cara penggorengannya, siapkan telur, lalu tambah sedikit penyedap rasa. Setelah itu telurnya kita kocok-kocok hingga benar-benar tercampur merata. Nah, kalau sudah tercampur merata, kita siapkan minyak, pastikan minyaknya benar-benar panas. Setelah itu anclumkan atau celupkan si adonan tadi yang sudah kita rebus ke dalam telur, langsung kita goreng menggunakan minyak panas api sedang. Nah, kalau sudah seperti ini, langsung kita balikan. Nah, sob, jadinya bagus sob. Ini kita goreng hingga benar-benar matang, warnanya kecoklatan. Nah, kalau sudah seperti ini, siap kita angkat dan kita tiriskan dan kita sajikan. Nah, untuk satu telur bisa untuk 32 tusukan, untuk digoreng 32 biji. Dari satu butir telur bisa menjadi 32 tusuk penggorengan. Nah, untuk cara penyajiannya bisa menggunakan saus. Ini recommended dijual dengan harga 1000-an. Dan untuk rasa dijamin tidak bakal mengecewakan. Pelanggan-pelanggan pasti bakal lagi. Karena rasanya sensasi manis gurihnya ada, crispy dari telurnya juga dapat. Apalagi tambah saus asam manis pedas, jadi lebih nendang rasanya sob. Nah, untuk adonan yang belum digoreng ini bertahan 3 hari di kulkas minimal, disimpan dalam keadaan kedap udara. Oke, semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.